Izinkan saya sebagai gembala sidang jemaat yang ada menyampaikan firman Tuhan dalam 3 atau 4 poin yang penting dalam menyambut Natal, merayakan Natal, masih dalam minggu Natal 2020, dan juga mempersiapkan kita meninggalkan 2020 masuk dalam tahun baru 2021, dan mempersiapkan jemaat-jemaat Tuhan dalam panggilan Allah generasi milenial untuk tetap luar biasa di dalam Tuhan. Kalau saudara-saudara adalah orang yang luar biasa, kalau saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan ini adalah orang-orang yang rindu melihat kemuliaan Allah. Kalau saya katakan hari ini, saudara-saudara yang beribadah adalah orang-orang yang rindu melihat kemuliaan Allah. Mari sama-sama buka dengan saya kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam tulisan 2 Timotius pasal yang ke-2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Mari sama-sama kita buka tulisan firman Allah di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Haleluya. Mempersiapkan diri kita melihat pesan Natal dan juga melihat kebenaran itu dalam aplikasi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Poin yang kita dapatkan di era-era yang sangat sukar namun tetap luar biasa. Mari kita buka 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Demikian kata firman Allah, Rasul Paulus menuliskan buat kita semua di tempat ini. Kata firman Tuhan begini, saudara-saudara, ingatlah ini. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, saudara-saudara. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Yang mengerti katakan amin. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Ayat Alkitab katakan buat kita semua di tempat ini adalah sebuah namanya firman kekuatan. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Pagi ini saya akhiri firman Tuhan dalam pelayanan kita sepanjang 2020. Judulnya adalah menggenapi sebuah panggilan. Judulnya adalah menggenapi panggilan. Ini penting buat saya dan saudara, supaya kita jangan meneteskan air mata terlalu banyak, supaya kita jangan kehilangan kesempatan melihat mujizat, supaya saya dan saudara tidak ada dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Hidup musim boleh berganti, tapi firman Tuhan jadi kekuatan buat saya dan saudara. Paulus berkata, saudara-saudara, sebelum kita lihat kebenaran Natal dan juga kebenaran buat firman Allah untuk memasuki tahun 2021, ayat Alkitab kata, ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Paulus mengatakan tentang sebuah nama, namanya Yesus, namanya Kristus, namanya berkuasa. Hari ini kita akan bicara panggilan yang pertama tentang nama. Ayat Alkitab katakan selanjutnya yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Jelas Alkitab katakan dia harus dari keturunan Daud. Kita bicara tentang namanya latar belakang. Kita mengenal namanya sebuah asal-usul, saudara-saudara. Panggilan itu punya sebuah proses. Ayat Alkitab katakan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Ternyata ada sebuah langkah-langkah dalam sebuah panggilan. Ada sebuah harga yang harus dibayar dalam sebuah panggilan. Ada sebuah kualitas yang harus dibayar dalam sebuah panggilan. Kata firman Allah, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Mahal panggilan itu. Perlu kesabaran, perlu ketekunan. Ayat Alkitab katakan panggilan itu sangat-sangat mahal. Kalau orang di luar sana
Dari antara orang-orang percaya banyak yang murtad tinggalkan Yesus, tapi tidak dengan kita di tempat ini. Kalau banyak di antara mereka yang mundur pelan-pelan, kembali kepada dunia dan kembali kepada masa lalu, tapi tidak dengan kita jemaat Tuhan yang ada di online ini. Amin. Karena mahal sekali panggilan Allah buat saya dan saudara. Dan ayat-ayat Alkitab katakan supaya mereka mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Panggilan bicara kemuliaan. Panggilan bicara kemuliaan. Izinkan saya saudara-saudara dalam waktu kita, ya hari ini saudara-saudara dalam penghujung 2020. Biar berkat ini menjadi bagian saya. Saya tidak menyampaikan firman Tuhan yang baru. Tapi bagaimana kita refleksi 2020 dari Januari sampai hari ini Desember. Ternyata apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, Tuhan genapi buat saya dan saudara. Saya mau tunjukkan kepada saudara, saya mau bawa kita semua jemaat-jemaat Tuhan yang saya kasih di Ipoh Perak Malaysia, dalam jemaat yang ada dimanapun tempat. Ternyata 5 bahagian proses tentang panggilan itu Tuhan ajari kita lewat bulan-bulan, minggu demi minggu, dari Januari sampai Desember, supaya kita bisa melihat engkau tetap naik dan bukan turun, engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kalau saudara ingin mencatat silakan, kalau saudara ingin merenungkan silakan. Tapi hari kita mau lihat saudara bagaimana kelahiran Yesus yang satu paket dengan kematian. Yesus lahir hanya untuk mati. Yesus lahir hanya untuk disalibkan. Itu satu paket saudara-saudara. Membawa kita semua hari ini dalam Natal, dalam minggu Natal, perayaan Natal. Tapi tidak lupa, seimbang dengan penderitaan salib, seimbang dengan panggilan pelayanan, seimbang dengan mahalnya sorga. Supaya hari ini Tuhan izinkan 2020 sepertinya Black Christmas, sepertinya Dark Christmas, sepertinya Natal yang berkabung, sepertinya Natal tidak ada bahagia. Tapi bagi orang yang percaya disembunyikan Allah, kita semua berbahagia. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan. Semua diambil dari Matius. Kita buka sama-sama Injil Matius, saudara-saudara. Kita akan baca, kita akan lihat bagaimana penggenapan firman dari nubuatan ribuan tahun tentang kelahiran Yesus digenapi dalam pelayanannya, dan hari ini menjadi aplikasi buat saya dan saudara dalam 2020, khususnya di Ipoh Perak Malaysia. Kelahiran selalu membawa bahagia, tapi tidak dengan Yesus. Kelahiran selalu membawa sukacita, tapi tidak dengan bayi Yesus. Bertahun-tahun, mungkin selama kita hidup 40 tahun lebih, mungkin 30 tahun lebih, mungkin 20 tahun lebih, mungkin 10 tahunan lebih, saudara sudah jadi Kristen. Dan saudara selalu merayakan Natal dengan sukacita, baju baru, lighting, stage, ministry, artis, pengkhotbah tamu, semua hal yang bicara tentang pesta. Tapi Tuhan izinkan 2020 Natalmu sepertinya berkabung. Kenapa? Karena kita harus kembali kepada makna Natal 2000 tahun yang lalu. Apa yang Tuhan ajarkan dalam kelahirannya, supaya saudara mengenapi panggilanmu di hari ini. Yang pertama, sama-sama kita buka. Yang diambil dalam Matius yang terkenal, Matius pasal yang pertama, ayat yang ke 21 sampai 23. Panggilan-panggilan apa saja yang kita akan genapi, yang harus saya dan saudara genapi, berkaca dari penggenapan panggilan Yesus. Panggilan-panggilan apa saja yang saya dan saudara harus lewati karena kita menuruti teladan kelahiran Yesus. Ada beberapa hal saudara-saudara. Yang pertama, kita buka Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai ayat 23. Saya baca kepada saudara, saudara perhatikan Alkitab saudara. Alkitab katakan begini, ia akan melahirkan anak laki-laki, namanya Maria, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Baik itu namanya Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 24. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu
akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Khotbah Natal selama beberapa minggu tentang namanya Immanuel. Semua kembali kepada Allah menyertai orang yang percaya. Supaya genap panggilan penggenapan Tuhan. Tuhan mau genapi panggilannya lewat Yesus dulu, saudara-saudara. Ayat Alkitab katakan, panggilan yang pertama itu adalah nama. Supaya genap nama panggilan untuk bayi yang menyelamatkan, namanya Yesus. Immanuel. Namanya disebutkan Immanuel. Tahukah saudara bagaimana proses kelahiran Yesus? Kita tahu bahwa seorang anak darah yang belum menikah, dia harus melahirkan. Itu dituliskan dalam Yesaya 7 ayat 14. Oleh Roh Kudus, Yesus lahir menikmati sebuah namanya penggenapan. Dan ayat Alkitab katakan, Yusuf pada waktu itu, saudara-saudara, ragu. Dia ingin menceraikan Maria, tunangannya. Tetapi firman Allah berkata, suara Tuhan datang lewat mimpi. Dan Alkitab katakan cerita yang kita tahu tiap tahun selalu diberitakan. Dengan ketaatan, Yusuf menerima Maria menjadi istrinya, namun tidak bersetubuh. Sampai lahirlah Yesus Kristus. Dan Alkitab katakan, kasih nama Immanuel. Supaya genap nama panggilan buat Yesus itu namanya Immanuel. Bagaimana dengan nama buat orang percaya hari ini, saudara-saudara? Kita punya nama masing-masing. Kita punya nama yang Tuhan beri. Sejelek-jeleknya arti nama saudara, tapi nama saudara dipanggil pribadi oleh Allah. Amin. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Pertanyaannya buat kita, apa yang terjadi buat saudara-saudara? 2020, sayangnya sekali saudara-saudara, Tuhan bawa kita menjadi dimensi yang baru. Tahun dimensi yang baru. Apa sih Tuhan yang Tuhan beri buat kita? Supaya genap nama panggilanmu. Dan Tuhan mulai dengan kita menjadi orang-orang dalam level-level dunia. Saya masih ingat saudara-saudara, bagaimana awal Januari dan Februari Tuhan bawa kita dalam level dunia. Ayatnya di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Namamu boleh buruk, namamu boleh tidak ada arti, tetapi di balik nama keselamatanmu, di situ engkau punya level dunia. Hari ini saya katakan kepada saudara dan saya semua orang percaya, jangan sampai saudara-saudara kehilangan nama yang punya level dunia. Yesus Kristus Tuhan, bertekuk lutut orang kuasa yang ada di bumi, yang ada di langit, yang ada di atas bumi. Dan nama itu saudara-saudara memberikan kepada saudara kuasa. Untuk apa? Nama Yesus memberikan kepada saudara menjadi garam dan terang dunia. Amin. Tuhan bawa kita sebelum pandemi. Supaya apa? Supaya saudara menjadi garam dan terang dunia. Dan saya bagi kepada saudara-saudara, garam gak boleh gagal, garam gak boleh hambar. Sebab kata firman Allah, tidak ada pembelaan dari dunia kalau garam dalam hidupmu menjadi hambar. Sebab itu pertahankan dimensi yang baru, level dunia menjadi bagian saya dan saudara. Engkau punya kekuatan otoritas sifatnya dunia. Ayat Alkitab katakan, jangan sampai hambar, jangan sampai saudara kehilangan perasa. Karena itu adalah sebuah nama panggilan menjadi garam dan terang dunia. Terang dunia, firman Allah katakan seperti kota di atas gunung. Kata firman Allah, gak mungkin tersembunyi, terangmu harus bercahaya. Waktu orang berkata tentang namamu, ternyata dia orang Kristen. Orang tahu dia adalah garam dan terang dunia. Dunia tahu engkau adalah garam dan terang dunia. Dunia mengerti bahwa di tengah-tengah mereka ada garam dan terang dunia. Jangan sampai nama panggilanmu berubah menjadi sesuatu yang buruk. Jangan sampai nama garam dan terang dunia yang Tuhan beri dalam hidupmu dimensi yang baru engkau buang percuma. Itu pilihanmu saudara-saudara.
Natal membawa kita supaya genap nama panggilanmu. Kalau Yesus sebut Immanuel, Tuhan beserta kita. Hari nama panggilanmu, engkau adalah garam dan terang dunia. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, saudara-saudara, supaya genap panggilanmu, supaya genap sesuatu yang difirmankan Tuhan dalam hidupmu. Ayat Alkitab katakan yang kedua, kita buka sama-sama. Dari apa yang dibuatkan dan digenapi dalam kelahiran Yesus. Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai ke 6. Saya baca buat saudara-saudara semua, kegenapan firman Allah, nubuatan lewat kelahiran Yesus. Dan itu juga akan digenapi buat saya dan saudara, untuk dapat menggenapi panggilan Allah yang sempurna. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 5. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Lihat ayat Alkitab katakan, karena demikianlah ada tertulis supaya genap, supaya penuh, supaya lengkap, supaya utuh. Kelahiran Yesus membuat semuanya menjadi sempurna. Di dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula, ingat, catat, akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Supaya genap, yang kedua, supaya genap tugas panggilan. Kita lahir bukan hanya sekedar lahir. Kalau ada bapak dan ibu di rumah, kalau ada orang tua kita tidak tahu apa tujuan kita dilahirkan di muka bumi ini. Tapi saya berdoa, saya berharap tidak dengan kita. Amin. Amin. Kita punya sebuah tugas panggilan, saudara-saudara. Yesus sebelum melayani, Tuhan beri kepada dia sebuah tugas panggilan yang khusus. Ayat Alkitab katakan dia harus lahir di Bethlehem. Ternyata itu bukan kebetulan, tapi sebuah penggenapan. Hai kota kecil Bethlehem. Mika pasal yang kelima ayat pertama. Dan diharuskan lahir keturunan Daud. 1 Samuel pasal yang ke-6. Daud bin Isai dari kota Bethlehem. Semua adalah sebuah penggenapan tugas panggilan. Waktu dia lahir, saudara-saudara, yang ada di padang gembala, di atas lampin, saudara-saudara, dalam palungan. Ayat Alkitab katakan 3 orang Majus datang dari timur. Siapakah 3 orang Majus? 3 orang Majus ini sejajar dengan raja. 3 orang Majus di wilayah Irak timur sana, itu sejajar dengan namanya gubernur, sejajar dengan presiden. Dan mereka datang membawa persembahan upeti buat bayi Yesus. Kenapa? Karena Yesus raja orang Yahudi. Tidak ada yang tahu, tapi firman Allah katakan digenapi. Matius temanya Yesus raja orang Yahudi. Saudara tidak akan temukan di Markus, di Lukas, di Yohanes. Karena memang tema Matius adalah Yesus raja orang Yahudi. Sehingga datang 3 orang Majus yang adalah bangsawan kerajaan membawa upeti buat bayi Yesus. Bethlehem memang kecil, tetapi bukan yang terkecil. Dari Bethlehem, saudara-saudara, akan lahir pemimpin-pemimpin. Saya berdoa buat kota kami, Ibu Perak Malaysia. Bukannya terkecil, tapi saya berdoa dari Ibu Perak Malaysia akan lahir pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Daud kecil di dalam keluarganya. Mungkin engkau kecil di dalam keluarga saudara. Tapi percayalah bahwa Yesus akan pakai saudara menjadi alat untuk kemuliaannya. Ayat Alkitab katakan jelas panggilan Yesus, tugasnya adalah mengembalakan orang Israel. Bagaimanakah dengan saya dan saudara hari ini? Supaya genap tugas panggilanmu.
Beberapa bulan yang lalu, saudara-saudara, Natal 2020 bersamaan dengan pandemi 19, COVID-19. Sampai hari ini, 218 negara yang terinfeksi. 80,2 juta orang yang sudah kena. Dan 1,75 juta sudah meninggal. Ada banyak hal yang terjadi, saudara-saudara. Kehidupan yang baru, new normal, situasi, kondisi, keadaan yang baru. Gereja Tuhan juga sedang mengalami sesuatu yang baru. Tapi tahukah saudara, dalam pandemi ini ada tugas panggilan Allah yang dikembalikan. Ada dua tugas pengembalaan. Tugas panggilan yang Tuhan beri dalam firman-Nya. Ayat yang pertama dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 dan 27, 28 adalah mandat ilahi. Ayat Alkitab katakan beranak cuculah, bertambah banyaklah, kuasailah bumi. Kita di pandemi kembali kepada keluarga. Di dalam pandemi kita kembali kepada namanya memelihara, meneruskan sebuah visi, mulai menggembalakan orang-orang dalam keluarga. Di dalam keluarga, seorang bapak berusaha menemukan talenta anak untuk panggilannya. Tapi hal itu sepertinya hari ini sukar kita terima. Tapi ada yang kedua namanya gereja. Di dalam pandemi 2020 gereja Tuhan diuji. Matius pasal yang ke-16 ayat 18-19 kata firman Allah, Petrus, di atas batu karang ini aku akan bangun gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Perjanjian lama kita punya amanat mandat budaya beranak cucu, berkuasa atas bumi. Tapi perjanjian baru Tuhan beri kita namanya mandat penginjilan, saudara-saudara. Tuhan memberikan kepada kita, saudara-saudara, namanya kuasa atas alam maut. Amin. Amin. Kalau engkau hari ini tidak punya orang tua, kalau hari engkau tidak punya namanya mandat budaya, keluargamu sepertinya tidak menemukan talentamu. Tapi hari ini gereja ada untuk mengembalakan dan menemukan anak rohaninya supaya sempurna panggilannya. Saya bagi tahu buat jemaat milenial, jangan keluar dari gereja, jangan keluar dari penggembalaan, jangan keluar dari mentoring, jangan keluar walaupun di era pandemi, walaupun online, bosan, jangan keluar dari persekutuan. Kenapa? Karena disitulah engkau akan dilatih untuk apa? Untuk saudara tahu apa namanya tugas pelayananmu. Tugas pelayanan kita untuk hidup berkualitas. Saya bagikan firman Tuhan ini, saudara-saudara, dalam bulan-bulan kedua, bulan ketiga 2020. Kalau saudara masih ingat, saudara-saudara, Tuhan panggil kita untuk punya hidup yang berkualitas. Itu tugas kita. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan, kata firman Allah. Kualitasmu tunjukkan. Walaupun papa dan mamamu meninggalkan engkau, tapi Allah tidak meninggalkan engkau. Walaupun engkau dari kampung, tapi engkau tidak kampungan. Walaupun engkau miskin, tidak berharga buat orang lain, tapi engkau berharga di mata Tuhan. Tunjukkan kualitasmu. Itu tugas panggilan kita, saudara. Tunjukkan kualitasmu. Daud 2-3 ekor domba, dia tunjukkan kualitasnya hingga jadi raja 40 tahun atas Israel. Yeremia, dia tunjukkan kualitasnya, dipanggil dari dalam kandungan menjadi nabi untuk bangsa Israel. Sampai meninggalnya, dia tetap kualitas menjadi nabi yang besar, bahkan untuk bangsa-bangsa. Petrus, saudara-saudara, dipanggil Allah, walaupun dia seorang pembunuh, dia seorang yang membenci kekristenan. Tapi pada waktu dia menikmati kasih karunia Allah, dia punya tugas panggilan, dia jaga hidupnya berkualitas. Bahkan seorang namanya Petrus yang pernah menyangkal Yesus, ayat Alkitab katakan waktu dia bertobat kembali, dia tahu tugas panggilannya. Dan Alkitab katakan dia punya kualitas, bahkan mati tersalib hanya bentuknya terbalik. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, saudara-saudara, di media Persia, seorang buangan, masih muda, tapi mereka punya tugas panggilan jadi perdana menteri, bupati di negeri asing. Kenapa? Karena jaga hidup kualitas. Saya berdoa buat kita semua, pandemi tidak merubah kualitas kita makin menurun. Amin. Saya tantang saudara jemaat yang saya kasihi, saya tantang kita semua hamba Tuhan yang melayani pujian penyembahan, semua kita yang ada dalam Pentakosta yang ketiga, jangan turunkan kualitasmu. Amin. Bahwa engkau dipanggil Allah spesial. Tunaikan tugas.
Apapun tugas panggilan kita berbeda-beda, tapi kualitas kita harus sama. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, kelahiran Yesus supaya genap bicara panggilan, supaya lengkap bicara panggilan. Panggilan yang ketiga adalah supaya mengenapi proses dalam panggilan itu. Kelahiran Yesus dan buat kita semua di tempat ini adalah supaya mengenapi proses panggilan itu. Bagaimana proses panggilan itu? Kita baca Matius pasal yang kedua, ayat 13 sampai ayat 15. Firman Allah katakan buat kita, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Tidak ada lagi ayat, tidak ada lagi sesuatu clue. Tetapi kata firman Allah, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Kelahiranmu tidak ada satu orang pun yang ingin membunuh. Mungkin ada anak haram, anak yang gak mau, anak yang mau diaborsi, tapi itu sedikit sekali. Tapi hampir semua jemaat yang saya lain, bahkan termasuk saya, tidak ada satu pun waktu lahirmu akan mau dibunuh. Engkau jauh lebih baik dari Yesus. Amin. Apa kata firman Allah? Maka Yusuf bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Malam yang sama dipermuliakan, malam yang sama melarikan diri, saudara-saudara. Lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ayat selanjutnya, hal itu terjadi supaya genaplah, supaya genap panggilan, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Bagian yang ketiga, supaya genap proses dalam panggilan. Ini tidak mudah. Ini bukan hal sesuatu yang biasa, saudara-saudara. Amin. Hari ini kita mau lihat apa yang menjadi kebenaran firman Allah buat saya dan saudara, supaya mengenapi proses untuk panggilan Yesus waktu dia dilahirkan di Bethlehem. Setelah orang bangsawan Majus itu datang membawa persembahan, ayat Alkitab katakan Yusuf mendapat mimpi. Kita pikir mimpinya adalah mimpi yang jauh lebih baik. Kita mikir mimpinya adalah mimpi yang meneguhkan. Tapi Alkitab katakan mimpi untuk menyingkir ke Mesir. Ini gak mudah, saudara-saudara. Ini tidak mudah buat kita orang yang percaya. Di tengah-tengah promosi tapi disuruh menyingkir. Di tengah-tengah tamu bangsawan jauh dari timur, 3 orang yang sejajar dengan raja datang, tapi disuruh kita melarikan diri. Ayat Alkitab katakan malam itu juga kau harus pergi. Bayangkan Yesus yang masih dilampin, Yesus yang masih dalam tanda petik lemah, bayi yang masih dalam tanda petik baru saja dilahirkan, tidak punya kekuatan untuk bergerak. Malam itu juga bayangkan padang gurun, situasi dingin, karena saya ke Bethlehem 3 kali. Itu padang gurun, saudara-saudara, tidak ada rumah, yang adalah gembala-gembala itu angin bertiup. Kita bisa bayangkan betapa sukar dan sulitnya dalam proses panggilan Yesus menjadi juru selamat buat saya dan saudara. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia pergi malam itu juga. Bersama dengan Maria, bersama dengan bayi Yesus, Yusuf bawa. Mereka sampai ke Mesir, saudara-saudara, dan harus tinggal di Mesir. Ayat Alkitab katakan tidak dikasih tahu berapa lama. Tetapi cluenya sampai Herodes mati. Ternyata hanya untuk mengenapi, supaya genaplah. Hosea pasal yang 11 ayat pertama. Ketika Israel masih muda, kukasih dia, dan dari Mesir kupanggil anakku. Yesus harus mengalami pengasihan. Kalau kita hari ini, saudara-saudara, Tuhan izinkan pandemi. Kalau Tuhan izinkan kita sepertinya gereja Tuhan mengalami kesulitan beribadah dan melayani. Karena Tuhan sedang membawa kita untuk diasah, disembunyikan. Amin. Yusuf 13 tahun untuk pergi, saudara-saudara, ke tanah Mesir menjadi seorang Perdana Menteri. Daud mengalami puluhan tahun untuk menjadi raja orang Israel. Israel ada di pengasingan seperti 40 tahun di padang gurun untuk sampai ke tanah Kanaan. Kita punya panggilan dalam proses yang berat, saudara-saudara. Di era pandemi ini, apa proses yang Tuhan beri dalam panggilan kita? Bertahan pada pilihan. Dalam bulan-bulan yang ketiga, bulan kelima, saya ingat sekali saya bagi kepada saudara, bertahan pada pilihan.
bertahan pada pilihan. Proses panggilan yang kita terima dari Tuhan. Generasi milenial itu hebat dan luar biasa. Menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan bukan turun, mencerminkan kemuliaan Allah. Prosesnya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Tapi bertahanlah pada pilihan. Amin. Bertahanlah pada proses yang Tuhan izinkan terjadi buat kita. Hari ini saudara-saudara, mungkin ada yang baik rohani, mungkin ada yang melayani, mungkin ada saudara-saudara yang sudah jadi full time hamba Tuhan, atau apapun keadaan kita, bertahanlah pada pilihan. Saya bagikan pada saudara dalam bulan kelima, bertahan pada pilihan, bertahanlah waktu kita mengalami peperangan rohani. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah senjata Allah. Ayat Alkitab katakan kita harus bertahan untuk melawan peperangan rohani hari ini. Yang mungkin masuk dalam keuangan, yang mungkin masuk lewat kesehatan, yang mungkin masuk dalam masalah keluarga, yang mungkin masuk dalam permasalahan pekerjaan, yang mungkin masuk dalam permasalahan 1001 waktu, situasi, kondisi, segala problem pergumulan. Tapi hari engkau harus terus berperang secara rohani. Amin. Kalau engkau takut, minta kekuatan Tuhan. Kalau engkau dalam proses panggilan, kalau engkau kecewa, mengampuni. Kalau engkau mengalami tekanan yang luar biasa, cari Tuhan Yesus. Bertahan pada pilihan untuk hadapi peperangan rohani. Bertahan pada pilihan adalah selesaikan tugas panggilan Allah. Saya ingat sekali firman Tuhan katakan bahwa kita memegang kunci kerajaan. Apa yang kau lepas akan terlepas, tapi apa yang kau ikat akan terikat, saudara-saudara. Panggilan kita bukan menjadi sukses. Panggilan kita bukan ingin menjadi terkenal, karena Yesus tidak terkenal. Karena Yesus bukan orang yang sukses, dia mati di atas kayu salib. Tapi panggilan kita melayani lebih sungguh. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau engkau melayani sampai hari belum neteskan air mata, Tuhan izinkan tahun ini. Kalau engkau berdoa dan tidak pernah mengalami seperti ingin menyerah, sepertinya engkau ingin gagal, sepertinya engkau ingin lari dari panggilan Allah, mungkin engkau belum mengalami namanya proses panggilannya tertinggi. Tapi kalau engkau sedang ada di sana, saudara, jemaat yang saya kasih, izinkan saya menguatkan saudara mengakhiri 2020. Engkau supaya genap panggilanmu, engkau ada dalam proses penggenapan panggilan Allah. Amin. Amin, saudara-saudara. Bertahan pada pilihan. Proses panggilan kita di era pandemi adalah berjuang sampai akhir. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, dan aku telah memelihara iman. Kata firman Tuhan, sekarang tersedia mahkota kebenaran. Pertandingan kita bukan ingin menjadi number one. Saya katakan kepada saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi, jangan kita ambil keuntungan dari nama Tuhan. Jangan kita ambil keuntungan dari stage gereja. Jangan kita ambil keuntungan dari Facebook, WhatsApp, Instagram, dari seluruh media YouTube yang ada online, viewers, YouTubers, saudara likes. No, saudara-saudara. Tapi biarlah kita bertahan, berjuang sampai akhir. Sampai akhir, ku menutup mata. Ada banyak orang sudah menutup mata, saudara-saudara, tapi belum sampai garis akhir yang Tuhan rindukan. Tapi saya hari menantang anak-anak muda. Saya hari ini menantang kita semua yang percaya. Akhiri pertandinganmu dalam proses panggilan yang Tuhan izinkan. Beda-beda, tapi semua menunjuk kepada hal yang sama. Ada proses dalam panggilan. Supaya genap, bertahan pada pilihan untuk ikut dalam penderitaan badani. Kalau Kristus telah mengalami penderitaan badani,
Waktu kecil saja udah dikejar-kejar, mau mati. Bahkan dia mati sendiri, saudara-saudara, waktu di atas di kayu salib. Hari ini, saudara-saudara, engkau harus masukkan pikiran yang sama dalam hidupmu. Barang siapa ingin mengikut aku, dia harus menyalibkan dirinya dan ikut aku. Nggak mudah, saudara-saudara. Tapi sekali lagi, kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu membawa kita dalam proses panggilan supaya genap. Dan menjadi bagian saya dan saudara bertahan pada pilihan. Kalau engkau sudah lahir baru, kalau engkau sudah selamat hari ini, jangan tinggalkan Tuhan. Kalau engkau sudah melayani Tuhan hari ini, tetap selesaikan apapun kondisi, tantangan, rintangan. Jangan mundur. Jangan mundur. Kalau engkau pernah mundur, minta ampun hari ini. Dan berkata, Tuhan, rohmu yang sama, biar mengurapi aku kembali. Supaya apa? Supaya engkau tetap maju. Prosesmu makin hari makin menanjak. Semakin mulia, hargamu semakin mahal. Yang keempat, saudara-saudara. Supaya genap panggilanmu. Kelahiran Yesus dalam era pandemi sepertinya Black Christmas, Dark Christmas, kelabu. Tetapi bagi Tuhan ada sesuatu hal yang luar biasa. Matius pasal yang kedua, ayat 16 sampai ayat 18. Matius pasal yang kedua, ayat 16 sampai 18. Ketika Herodes tahu, raja, bahwa ia telah diperdayakan oleh orang Majus, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem. Semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang didapat ketahuinya dari orang Majus. 17. Dengan demikian genaplah firman, supaya genap firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Yang keempat, saudara-saudara, supaya genap apa, saudara? Menggenapi mahalnya sebuah panggilan. Kelahiran Yesus adalah membawa supaya genap mahalnya sebuah panggilan. Kenapa, saudara-saudara? Pada waktu Yesus lahir, saudara-saudara, Herodes marah. Lalu dia pergi, dia berkata, suruh bunuh. Dia beri perintah, anak-anak kecil 2 tahun ke bawah di Bethlehem sekitarnya untuk mati. Kelahiran Yesus satu sisi untuk karya keselamatan, tapi terdengar riuh tetesan air mata karena kematian. Ada iblis rencana untuk menggagalkan kelahiran Yesus. Ada iblis merancangkan kegagalan untuk karya keselamatan Kristus Yesus. Ada ketakutan yang dibuat, saudara-saudara. Ada sebuah tekanan untuk jangan Yesus mati di atas kayu salib, tapi mati pada waktu bayi. Kelahiran Yesus menelan banyak korban pada waktu itu. Tapi tetap rencana Allah tetap yang tertinggi. Amin. Tetap rencana Allah yang luar biasa. Karena karya Yesus itu mahal dan harus digenapi. Dan itu juga menjadi panggilanmu hari ini. Supaya genap betapa mahalnya panggilanmu sebagai orang percaya. Mahal sekali panggilan kita hari ini, saudara-saudara. Dan Tuhan membawa kita di era Natal ini untuk melihat mahalnya luar biasa. Saya ingat pada bulan ke-6 saya bagikan firman Tuhan. Ada, namun sepertinya tidak ada. Saya ingat sekali, saudara-saudara, pada waktu itu saya bagikan firman Tuhan tentang Lazarus. Lazarus pada waktu itu saudara sedang sakit. Lalu diberikan tanda, diberikan berita, saudaramu Lazarus sedang sakit. Tapi ayat Alkitab katakan, Yohanes 11 ayat 1-6, baca di rumah. Karena dia adalah saudara Yesus. Lazarus adalah saudara Yesus, saudara-saudara. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ayat Alkitab katakan, ia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Yohanes 11 ayat 14 katakan, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Kalau Yesus memang mengasihi kita, kalau Yesus memang betul-betul memanggil saya dan saudara, kenapa harus Tuhan izinkan kematian? Kenapa Tuhan izinkan penderitaan? Kalau memang panggilan itu berharga di mata Allah, kenapa Tuhan izinkan tetesan air mata?
Dan Tuhan genapi dalam firman yang ada buat bicara ibu para Malaysia khususnya, supaya engkau melihat betapa mahalnya panggilan itu. Apa mahalnya panggilan Tuhan? Mahalnya panggilan Allah. Tuhan izinkan ada sepertinya tidak ada. Sepertinya kita nggak lihat sesuatu. Sepertinya Tuhan memanggil nggak ada kemuliaan. Sepertinya Tuhan memanggil nggak ada berkat. Tuhan sedang mengajari supaya engkau melihat kemuliaan Allah. Supaya engkau melihat kemuliaan Allah. Mau lihat kesembuhan, sakit dulu. Mau lihat kebangkitan, mati dulu. Mau lihat promosi, dihina dulu. Mau jadi pelayan Tuhan yang hebat, jadi hamba dulu. Mau saudara-saudara dapatkan bonus, kerjakan dulu. Amin. Ayat Alkitab jelas katakan, penyakit itu, ayat Alkitab katakan, tidak akan membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan. Mungkin saudara hari ini ada dalam tantangan, bukan kematian. Mungkin penderitaan, mungkin tantangan, rintangan. Doa saya, semuanya itu mendatangkan kebaikan Allah. Tetap saudara-saudara, mahal panggilan itu. Berjalan terus dengan iman. Berjalan terus dengan harap dan kasih. Satu saat saudara akan melihat kemuliaan Allah. Mahalnya kemuliaan itu ada namun tidak ada. Tuhan izinkan sepertinya saudara gak mengalami apa-apa, supaya saudara apa? Mengalami lompatan iman. Kadangkala Tuhan ingin membuat jemaat Tuhan mengalami lompatan iman. Satu saat saudara, Matius 15 ayat 21-28. Ada seorang wanita Syiro Venesia. Dia punya anak kerasukan. Anak perempuannya ada di rumah kerasukan setan, saudara-saudara. Lalu dia meminta, tolong, supaya Yesus menyembuhkannya. Apa kata Yesus, saudara-saudara? Dia berseru, tapi Yesus mendiamkannya. Dia berseru lagi, tapi kata Yesus kepada wanita, tidak baik memberikan roti kepada anjing. Dan wanita itu tidak berteriak lagi. Lalu wanita itu menetes air mata. Lalu dia bersimpuh dengan kekuatan iman terakhir. Dan berkata, tapi anjing itu makan remah-remah dari meja Tuhan. Hai ibu, besar sekali iman. Kalau ada yang sampai hari menetes air mata dari awal Januari sampai Desember belum lihat kemuliaan Allah. Kalau engkau mungkin hari ini berdoa dari awal Januari sampai akhir Desember untuk dimensi yang baru, belum pernah engkau lihat sesuatu. Tuhan berjanji pasti akan digenapi. Saudara-saudara akan melihat lompatan iman dalam hidupmu. Amin. Ada kekuatan, ada kebahagiaan, ada sukacita yang Dia beri. Dan waktu kita melihat mahalnya panggilan Allah, kenapa Tuhan izinkan ada namun seperti tidak ada? Karena Tuhan ingin menyatakan pekerjaan Allah dalam hidupmu. Dia ingin merangkai satu langkah demi langkah yang detail. Dia arsitek jiwa yang membangun hidupmu dari paradigma cara berpikir sampai doa dan hati iman percaya. Satu saat Yesus berjumpa dengan orang yang buta, lumpuh dari lahirnya, saudara-saudara. Buta, kata firman Allah. Yohanes pasal yang ke-9. Dan kata murid-muridnya, kenapa dia buta? Apakah karena kesalahan? Apakah karena dosa? Tidak. Tapi kata Yesus katakan, supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalamnya. 30 tahun lebih dia buta. 30 tahun lebih dia menunggu dan menantikan. Sampai Yesus berkata dan membuat mujizat dalam hidupnya. Akhirnya matanya sembuh. Akhirnya dia bisa melihat. Dan doa saya hari ini, mahal panggilan. Kalau ada yang belum dijawab, kalau ada yang belum Tuhan buat, bukan berarti Tuhan tidak dengar. Amin. Karena mahal sekali panggilan. Dia tidak ingin panggilannya, berkatnya membuat saudara berdosa. Dia tidak ingin panggilannya, berkatnya membuat saudara jauh dari Tuhan. Tapi dia ingin memberikan berkat, mujizatnya, supaya saudara jadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Supaya genap yang keempat, mahalnya panggilan. Dan saya akhiri, terakhir saudara-saudara. Supaya genap panggilanmu. Kita lihat bagaimana Yesus menggenapi kelahirannya. Terakhir Matius 2. Ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya,
dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh dia sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Achius menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. 23 ayat terakhir. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah, supaya lengkap, supaya utuh, supaya sempurna firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin. Supaya genap panggilanmu yang kelima, menggenapi kemuliaan dalam panggilan. Supaya genap kemuliaan panggilan yang diberikan kepadamu, keselamatan yang Tuhan beri buat saya dan saudara. Bayi Yesus dibawa lari ke Mesir waktu dia masih baru dilahirkan. Dan saudara lihat ayat Alkitab katakan dia ada di Mesir sampai Herodes mati. Saya membaca sejarah, dia ada di sana selama 4 bulan, masih bayi. 4 bulan ada di Mesir. Lalu Yusuf bermimpi, malaikat datang dalam mimpi, dan Yusuf dikatakan harus kembali ke Israel. Yusuf mengalami 2 kali mimpi. Yang pertama, saudara, dia mimpi harus kembali ke Israel. Dan mimpi yang kedua, dia harus kembali, harus tinggal di Nazaret. Kenapa, saudara-saudara? Karena itu adalah sebuah kegenapan firman. Yesus pelayanannya 3,5 tahun. Dari 3,5 tahun disembunyikan oleh Allah hampir 30 tahun. Kita tidak mencatat apa-apa 30 tahun kehidupannya, saudara-saudara. Tetapi sebelum 30 tahun, 4 bulan, Alkitab dicatat bahwa dia mengalami sebuah proses dalam panggilan. Kemuliaan Tuhan harus dimulai di Nazaret. Dan umur 4 bulan dia harus tinggal di Nazaret. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya Yesus dikenal, menggenapi Yesus orang Nazaret. Ada banyak ayat mengatakan Yesus anak Daud, Yesus orang Nazaret. Selalu Yesus dikatakan anak Daud atau orang Nazaret. Ternyata dimulai waktu kemuliaan panggilan digenapi. Dan saya akhiri, saudara-saudara, pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Yohanes 19 ayat 19. Saudara bisa baca di rumah saudara-saudara. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, menjadi kekuatan di dalam kematian Yesus. Dia disebut Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Bagaimana dengan saya dan saudara? Panggilan kita begitu mulia. Amin. Kalau di atas kayu salib Yesus orang Nazaret adalah Raja orang Yahudi. Saya percaya panggilan saya dan saudara itu penuh dengan kemuliaan. Bagaimanakah dengan pelayanan kita di Ibu Permali? Saya ingat sekali beberapa waktu yang lalu, Tuhan bawa kita untuk berjalan dalam kemenangan. Kemuliaan dalam panggilan itu berjalan dalam kemenangan. Terus berjalan dalam kemenangan. Filipi 4 ayat 12 kata firman Allah, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada rahasia bagiku. Baik dalam hal kenang, baik dalam kelaparan, baik dalam kelimpahan, baik dalam kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Panggilanmu itu mulia. Amin. Jadi tanggunglah segala perkara. Tanggunglah segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Baik kenyang, baik lapar, baik bahagia, baik neteskan air mata, baik sendiri, baik beramai-ramai, baik ada di puncak keberhasilan, baik di bawah, baik saudara-saudara ada dalam kekuatan ataupun dalam kelemahan. Bertahanlah. Segala perkara dapat kutanggung. Lihat kemuliaan dalam panggilan. Kenapa saudara-saudara kemuliaan panggilan harus tergenapi? Karena panggilan kita itu perjalanan rohani yang penuh dengan tantangan. Tidak ada satupun tetesan air mata yang tidak ada satupun orang yang tidak mengalami tetesan air mata. Dan kalau hari ini perjalananmu penuh dengan risiko, karena panggilanmu mulia. Kalau saudara hari nggak ada dalam risiko, minta maaf, perjalanan panggilanmu bukan mulia.
kecek-kecek, kaleng-kaleng, saudara-saudara. Minta maaf. Karena Alkitab katakan, panggilanmu mulia, pasti perjalanan rohanimu penuh dengan risiko Allah. Amin. Namun Alkitab katakan bahwa kita ada garis akhir. Walaupun kita mengalami tantangan rintangan, 2 Timotius 4, dan aku telah mengakhiri garis akhir dan telah memelihara iman, tersedia bagiku mahkota kebenaran. Doa saya dan saudara, bahwa kita sedang menuju akhir dari segala kehidupan kita. Cepat atau lambat, jangan takut, jangan cemas. Karena panggilan kemuliaan Allah, itu Tuhan akan bela saya dan saudara. Amin. Tetap semangat, tetap luar biasa buat kita semua tempat ini. Supaya genap panggilanmu, ada 5 hal. Lewat kelahiran Yesus berkat Natal, di era pandemi, Black Christmas, Dark Christmas, mungkin malam Natal kelabu yang Tuhan izinkan hanya 1 kali selama saudara hidup. Mungkin saya juga hidup, mungkin Ibu Kristina hidup. Tetapi ini membawa kita untuk mengenapi seperti panggilan Allah yang sempurna. Apa saudara-saudara? Supaya genap nama dalam panggilanmu, menjadi garam dan terang dunia. Supaya genap tugas dalam panggilanmu, supaya genap proses dalam panggilanmu, supaya genap mahalnya dalam panggilanmu, dan supaya genap kemuliaan dalam panggilan. Selamat hari Natal, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.